Insyaallah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara akan mengadakan syukuran kelulusan wisuda kelulusan anak-anak santri kami yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 Juni 2025, tempat di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Anak-anak santri yang lulus adalah tingkat ula atau tingkat SD, tingkat wusta SMP atau sanawiyah, dan tingkat ulia atau SMA atau aliyah. Kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hilal Gunung Sari, juga siapapun juga, agar bisa hadir di dalam acara tersebut. Kalau hari raya Idul Adha mungkin diperkirakan jatuh tanggal 8 ya, 8 Juni kita akan mengadakan acara di 8 Juni ya, hari raya tanggal 6 ya, hari Jumat insyaallah kita tanggal 8. Nah, kalau saya datang ke Masjid Al-Hilal ini, kalau tidak ada umroh itu biasanya sebulan 2 kali. Lalu kalau seandainya jamaah Masjid Al-Hilal nggak ada yang datang ke sana, itu ibarat kata koma irama sungguh terlalu. Nggak etis lah ya. Saya sebulan 2 kali ke sini, tapi jamaah di sini diundang nggak datang, itu rasanya nggak etis lah. Padahal jaraknya saya datang ke sini itu kurang lebih 40 kilo. 40 kilo. Bolak-balik 80 kilo. Nah, itu jauh itu. Jamnya jam 8 mulai. Ya, jam 8 kita mulai sudah. Puncak acaranya dimulai, yang puncaknya jam 9 ya. Tapi jam 8 kita sudah sambil baca maulid untuk menunggu jamaah datang. Kemudian yang kedua, kami juga di pesantren membuka umrah awal musim ya, musim awal umrah ya, atau awal musim umrah di bulan Juli, tapi kita undurkan di bulan Agustus karena kalau bulan Juli itu masih belum rampung semuanya dari jamaah haji, karena masih simpang siur jamaah haji pulangan. Insyaallah bulan 8 atau Agustus sudah mulai normal. Kita buka harga 32 juta. Ada 2 harga, 32 juta dan 30 juta. Ya, siapa tahu ada yang ingin berumrah, maka insyaallah kita siap menjembatani niat para jamaah semua. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah membahas beberapa rukun ya, rukun salat, niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan yang berikutnya adalah sujud. Sujud ini perlu diketahui para jamaah, itu yang disyariatkan di dalam agama kita ada 4 sujud. Ada 4 sujud yang disyariatkan dalam agama kita. Yang pertama, sujud rukun salat. Sujud rukun salat. Yang mana sujud rukun salat ini ada di salat fardu dan juga ada di salat sunnah. Sujud rukun salat ini dikerjakan sebanyak 2 kali sujud setiap rakaatnya. Ada 2 kali sujud dan itu hanya dikerjakan di dalam salat, tidak ada dikerjakan di luar salat. Ya, hukumnya fardu. Hukumnya rukun. Ya, fardu berarti. Kalau tidak mengerjakannya atau ketika sujud rukun salat tadi tidak sempurna syarat-syaratnya, maka sujudnya tidak sah. Kalau salatnya tidak sah,
Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Bagaimana syarat dan tata cara sujud rukun sholat? Insya Allah nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud yang dianjurkan untuk dilakukannya, alias hukumnya sunnah bagi orang yang meninggalkan atau mengerjakan salah satu penyebab daripada sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi itu banyak sekali. Salah satunya adalah ketinggalan tasyahud awal, atau dalam mazhab Imam Syafi'i ketinggalan kunut subuh. Itu salah satu penyebabnya. Maka dianjurkan bagi orang tersebut untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, kecuali berjamaah bagi sang makmum wajib untuk sujud sahwi apabila sang imam sujud sahwi. Sujud sahwinya imam itu sunat, tapi bagi sang makmum, sujud sahwinya makmum adalah wajib karena mengikuti sujud sahwinya imam. Sujud sahwi ini dikerjakan hanya di dalam salat, mazhab Syafi'i di dalam salat, tidak ada sujud sahwi dikerjakan di luar salat. Dan sujud sahwi itu dikerjakan sebanyak 2 kali, dan sujud sahwi itu dikerjakan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebelum salam, setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Orang kita menyebutnya sujud sajadah. Sujud sajadah ini hukumnya sunnah untuk dikerjakan, kecuali sujud sahwinya, sujud tilawahnya sang makmum yang mengikuti sujud tilawahnya imam. Bagi imam sunnah, tapi bagi makmum hukumnya wajib jikalau mengikuti imam. Sujud tilawahnya, maksudnya sujud tilawah ini bisa dikerjakan di dalam sholat, seperti halnya subuh Jumat, apabila sang imam membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, dan bisa juga dikerjakan di luar sholat. Ya, bisa dikerjakan di dalam sholat dan bisa dikerjakan di luar sholat. Apabila sujud tilawah itu dikerjakan di luar sholat, maka syaratnya adalah dia wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar, yakni dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, bersih badan, pakaian, tempat dari segala najis. Nah, adapun masuk waktu itu nggak diperlukan, karena yang masuk waktu itu hanya salat fardu. Jadi 4 syarat ini bersih dari hadas kecil, hadas besar, kemudian wajib menghadap kiblat, menutup aurat, bersih badan, pakaian, tempat dari segala najis. Ini hukumnya syarat daripada sahnya sujud tilawah yang apabila dikerjakan di luar salat. Kemudian sujud tilawah ini disunahkan untuk mengerjakannya bagi orang yang membaca atau orang yang mendengarkan secara langsung ayat-ayat tilawah yang ada disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 15 ayat tilawah, 15 tempat ayat tilawah yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang ada di dalam surah Alif Lam Mim Sajadah. Itu ada ayat tilawah. Nah, kemudian apabila sujud tilawah itu dikerjakan di dalam sholat, maka dia tidak memerlukan niat, dan tata caranya seperti halnya sujud orang sholat, tetapi hanya sekali saja. Namun apabila sujud tilawah itu dikerjakan di luar sholat, maka wajib untuk menyempurnakan rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah di luar sholat itu ada 7. Ada 7.
Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, niat pada saat takbiratul ihram. Jadi lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hati kita mengikrarkan aku niat sujud tilawah. Setelah sempurna takbiratul ihram, kemudian yang ketiga sujud. Sekali saja sujud. Nah, pada saat kita mau sujud, kita dianjurkan untuk membaca takbir. Tapi bukan takbir al-ihram, melainkan takbir intiqal. Perpindahan dari rukun ke rukun. Jadi umpama begini ya, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Tidak boleh menggabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Banyak orang salah ketika mengerjakan sujud tilawah di luar salat. Bagaimana contoh yang salah? Contoh, Allahu Akbar. Ketika dia takbiratul ihram, dia satukan kalimat takbiratul ihram itu dengan takbir intiqal. Tidak boleh. Jadi takbiratul ihram itu posisinya harus menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ini hukumnya wajib. Kemudian Allahu Akbar. Sujud tilawah sekali. Yang keempat. Yang kelima, berapa tadi ya? Takbiratul ihram, niat, sujud ya, sujud yang ketiga. Yang keempat adalah tumak ninah ketika sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah itu tidaklah wajib, tapi tumak ninah. Tumak ninah itu adalah berhentinya seluruh anggota badan dengan senggang waktu orang yang membaca subhanallah. Kurang lebih 2 detik lah. Jadi berhenti, Allahu Akbar. Allahu Akbar, boleh. Nah, adapun bacaannya itu tidak wajib. Hukumnya sunnah. Dan bacaan yang sering dibaca sama orang kita adalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan yang sering dibaca bagi orang yang sujud tilawah atau sujud sejadah. Kalau tidak hafal, maka boleh membaca tasbih sujud seperti halnya tasbih sujud dalam salat pada umumnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau dia baca subhanallah, 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 boleh. Atau sekalian diam saja, nggak apa-apa. Karena bacaan sujud tadi itu tidak wajib. Yang wajib itu tumak ninah, yang keempat. Yang kelima, duduk tasyahud akhir. Langsung bangkit, duduk Allahu Akbar. Duduknya saja. Adapun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah itu tidak perlu dibaca. Jadi yang kelima duduk. Setelah duduk sempurna, yang keenam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Dan yang ketujuh adalah tertib di antara segala rukun-rukun sujud tilawah. Dari takbiratul ihram dengan niat sampai salam. Tidak boleh terbolak-balik. Udah dipaham kira-kira? Nah, kalau ada orang di luar sholat, kemudian dia membaca atau dia mendengar ayat tilawah dikumandangkan, tetapi dia tidak mau sujud tilawah, entah apa sebabnya, mungkin karena tidak berudu, atau mungkin dia nggak mau sujud tilawah, ya mungkin karena malas saja, maka dianjurkan bagi orang tersebut untuk membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali dan ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah dipaham? Kalau ada ayat tilawah dibaca, diakah yang membaca atau dibacakan ayat tilawah kepada dia secara langsung, tetapi dia tidak mau sujud tilawah, atau dia tidak mau membaca al-baqiyatus shalihat tadi, maka orang itu nggak apa-apa, cuman terkena sanksi makruh.
kayak dia banyak pahala aja gitu loh. Kan numpung ada pahala tapi dia nggak mau gitu loh. Nah, baik ya. Kita kembali, jadi sujud yang ketiga disebut namanya sujud tilawah. Orang kita nyebutnya apa? Sujud sajadah. Kemudian yang keempat adalah sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ini disunahkan bagi kita untuk mengerjakannya hanya di luar sholat. Di luar sholat. Tidak ada di dalam sholat, nggak ada. Sujud syukur hanya dikerjakan di luar sholat dan tidak ada dikerjakan di dalam sholat. Tata caranya, syarat dan rukun sujud tilawah, sujud syukur itu sama dengan tata cara, syarat dan rukun sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat. Sama semuanya. Yang membedakan itu cuma ada dua. Yang pertama adalah niatnya dan yang ketiga adalah penyebabnya. Penyebab sujud syukur itu ada 4. Yang pertama, mendapatkan nikmat dadakan. Dapat nikmat dadakan. Umpama salah satu pengurus Masjid Al-Hilal ini diundang sama DKM Kota Balikpapan, Dewan Kemakmuran Masjid Kota Balikpapan. Ya kan ya? DKM ya? DMI atau DKM? Hah? DMI, Dewan Masjid Indonesia, diundang umpama. Siapa yang bisa biasanya datang? Pak Ripin? Hah? Yang datang, ya. Tiba-tiba pada saat itu wali kota datang. Surprise, wali kota memberikan hadiah. Hadiah undian umroh gratis. Wah, tapi kata wali kota ini surprise. Saya akan berikan 1 umroh gratis bagi yang hadir di sini. Goncang keluar nama. Siapa nama tadi? Hah? Oh, yang siapa yang tadi ya? Pak Ibrahim. Pak Iqbal. Yang mana orangnya? Ampun. Lutfi aja dah. Lutfi kebetulan hadir begitu kan ya. Sebagai imam keluar. Lutfi, imam Masjid Al-Hilal. Padahal kalau mengharapkan gaji aja belum tentu berangkat umroh. Betul tidak? Dapat nikmat dadakan. Masya Allah. Lutfi, imam Masjid Al-Hilal. Pada saat itu boleh sujud syukur. Tapi ingat, syarat dan rukunnya sama dengan syarat rukun sujud tilawah. Yani di luar salat tadi ya, berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, sebagainya itu wajib. Namanya nikmat dadakan. Bukan seperti halnya pada umumnya orang, kalau kita bicara mazhab Syafi'i ya, kalau mazhab yang lain beda lagi. Main bola, gol, sujud syukur semuanya. Itu mah bukan sujud syukur. Jar orang Banjar betuging burit ngarannya. Ya, nah. Atau ada orang datang dari haji, nanti lihat kalau orang balik dari haji itu, langsung turun dari tangga pesawat, sujud. Apa namanya, bandara Sepinggan langsung sujud di situ. Mazhab Syafi'i tidak sah. Itu bukan sujud syukur namanya. Ya, mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau mazhab lain beda lagi. Dapat nikmat dadakan. Untuk siapa nikmat dadakan itu? Untuk dia. Atau nikmat dadakan itu yang masih berkaitan dengan dia. Seperti anak lulus ujian. Yang lulus siapa? Anak kan? Kita nggak lulus kalau memang kita nggak belajar lagi, sudah tua. Tapi kita berhubungan dengan anak kita ini. Kenapa? Karena kita yang ngongkosin. Ya. Suami dapat gaji, apa namanya itu? Naik pangkat. Yang naik pangkat kan suami, istri kan nggak kerja di kantor, cuman ibu rumah tangga. Tapi yang megang duit siapa? Ya, gajinya siapa yang megang? Suaminya atau istrinya? Istrinya yang megang. Kata istrinya, alhamdulillah, sujud syukur istrinya juga.
Ada kaitan. Tapi kalau nggak ada kaitan dengan kita, nggak usah sujud syukur. Kerajinan banget. Tetangga dapat beli mobil baru. Wah, mobil baru ya, sujud syukur kita. Nggak usah, kerajinan banget. Ya, yang ada biasanya bukan sujud syukur, malah panas. Mobil baru lagi nih. Kalau taruh di depan rumahku, kucoret nanti. Itu yang ada iri itu. Nah, jadi mendapatkan nikmat dadakan. Adapun nikmat yang rutinan itu tidak dianjurkan untuk sujud syukur. Cukup menikmati, menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Ta'ala. Beribadah, meninggalkan maksiat, sudah cukup itu. Bagaimana nikmat rutinan? Ya, hari ini kita bisa makan pagi, sarapan kan. Yang biasanya kita nasi kuning, ya sarapan pagi nasi kuning ya, itu kan rutin ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nah, beda kalau seandainya kita memang sarapan pagi, cuman tadi malam itu kita menghayal kepingin makan ketupat kandangan. Berapa harga ketupat kandangan? 30 atau berapa? 30.000. Cuman ini bulan Tuan, gimana ini? Aduh, sudah kacar banget nih lidah ini, kepingin makan ketupat kandangan, iwak haruan, kepalanya lagi. Cuman duit gak cukup. Duit gak cukup, cuman 10.000. 10.000 ini apa ini? Ote-ote aja ini dapat ini. Sekalinya pas kita sholat di masjid, selesai sholat, ada orang ngajakin kita, Pak, sarapan yuk. Saya mau ngajakin Bapak makan ketupat kandangan. Di mana? Di Pandansari umpama, atau di Pasar Baru situ. Depannya hotel apa tuh? Dekat jembatan tuh. Ya, kita makan ketupat kandangan. Masya Allah, baru tadi malam menghayal nih kepingin makan ketupat kandangan. Maka ini kita sujud syukur. Kenapa? Karena ya nikmat dadakan. Nah, tapi kalau ote-ote aja ya alhamdulillah cukup sudah. Ya. Sujud syukur di luar sholat sama tari raya itu waktu takbiratul ihram nggak usah masuk baca ayat. Nggak ada, nggak perlu, cukup niat saja. Allahu Akbar, boleh kita ngucapin Allahu Akbar, dalam hati kita niat, aku niat sujud syukur. Kalau sujud tilawah, aku niat sujud tilawah. Begitu caranya. La ilaha illallah. Nah, kemudian nikmat rutinan tidak perlu ya. Nikmat rutinan nggak perlu. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari musibah dadakan. Musibah dadakan, terhindar. Bagaimana contohnya? Contoh banjir. Banjir. Hujan lebat. Rumah orang kebanjiran. Rumah kita alhamdulillah nggak masuk air. Nggak masuk air, nggak banjir lah bahasa kitanya. Kita bersyukur karena terhindar dari musibah dadakan. Atau terhindar dari apa sajalah ya. Terhindar dari kecelakaan, terhindar dari kebakaran, terhindar dari begal, macam-macam lah. Maka kita sujud syukur kalau terhindar dari musibah dadakan. Tapi kalau seandainya musibah itu di tempat lain, walaupun dadakan, kita nggak perlu sujud syukur. Artinya tidak dianjurkan sujud syukur. Yang hujan Samarinda, banjir di mana-mana Samarinda. Saya kemarin pulang dari mana itu namanya, dari Bontang. Subuh, habis salat subuh pulang. Waduh, macet luar biasa. Kenapa? Banjir di mana-mana. Banjir. Nah, kita di Balikpapan kayaknya nggak ada hujan kemarin ya. Hari apa itu? Hari Senin tuh ada hujan. Ya, nggak ada. Tapi nggak anu kan, yang nggak lebat, nggak udah banjir. Yang banjir di Samarinda kita nggak perlu sujud syukur. Artinya tidak terlalu dianjurkan untuk sujud syukur. Lah kenapa kita nggak hujan kok? Ya, terhindar dari musibah dadakan. Baik kita ataupun orang yang masih berkaitan dengan kita, keluarga kita atau teman kita, itu kan masih ada kaitan tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa itu? Nah, lupa yang ketiga.
Melihat, oh ya, melihat orang yang ada penyakit atau kurang dari tubuhnya. Kita sunnah untuk sujud syukur itu. Umpama kita nengok teman kita di rumah sakit. Nengok teman kita di rumah sakit. Sakitnya umpama sakit macam-macam lah ya, jantung lah apa begitu. Kita tengokin. Ketika kita tengokin, kita itu bersyukur karena kita masih sehat. Kita sunnah untuk sujud syukur. Tapi sujud syukurnya jangan di hadapan orang yang sakit. Ya, pulang, wudu dan sebagainya baru kita sujud syukur. Jangan sujud syukur di hadapan orang sakit, nggak boleh. Sakit apa Pak? Jantung. Oh begitu ya. Alhamdulillah saya masih sehat. Wudu, kemudian sujud di depan orang situ. Nanti ditanya, ngapain Pak? Lagi sujud. Sujud apa? Sujud syukur. Oh sujud syukur. Alhamdulillah saya sehat sampai yang sakit. Itu mah dimarahin orang kita. Bukan begitu caranya. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang mohon maaf ya kekurangan fisik, orang naudzubillahi min dzalik, nasallallahu wal afiyah, ada orang cacat, ada orang sakit. Kita sunnah sujud syukur tapi jangan di hadapan dia. Pulang dulu sembunyi-sembunyi. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan kepadaku sehat, keafiatan. Orang itu sudah sakit. Ya bersyukur itu sunnah. Kemudian yang keempat, melihat orang berbuat maksiat secara terang-terangan. Kita sunnah sujud syukur. Bahkan sujud syukurnya kalau bisa, kalau berani di dekat orang yang lagi berbuat maksiat. Ada orang lagi mabok begitu ya. Di Jembatan Mariati. Dulu kan Jembatan Mariati kan terkenal ya. Sekarang galer ya. Sudah matian dah orangnya. Oh, Jembatan Mariati ini terkenal zaman dulu tuh. Pokoknya banyak anunya, banyak geng-gengnya zaman dulu. Jembatan Mariati. Kenapa juga disebut Jembatan Mariati ya? Ada kisah dongeng ya di situ ya. Nah, jadi umpama la ilaha illallah. Ada orang mabok di terang-terangan nih, ya, mabok. Kita ngelihat begitu. Kita boleh sujud syukur. Bahkan ulama kita menganjurkan kalau bisa sujud syukur di depan orang yang lagi berbuat maksiat. Kalau berani. Kalau nggak berani, takut nanti botol lari ke kepalanya dia begitu. Nggak usah ya di depan dia. Lalu kenapa sujud syukur? Karena kita bersyukur karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Nah, itu ya. Kami menganalogikan hidayah itu seperti halnya sinyal. Seperti halnya sinyal HP. Itu ibarat kata hidayah. Makanya kita kan dalam sholat tuh, kalau baca Fatihah, selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan saya hidayah. Artinya istimrar hidayah itu. Selalu hidayah itu Engkau berikan kepada saya, kepada kami. Jangan sampai hilang. Jangan sampai putus, apalagi hilang. Kenapa? Karena kalau saya analogikan, hidayah itu seperti halnya sinyal HP. Kalau kita nggak punya sinyal, bingung kita. Punya pulsa, tapi pas kita masuk hutan, hilang sinyalnya, kalang kabut kita. Padahal kita lagi menggunakan Google Maps. Kata Google Maps, belok kiri. 100 meter, belok kanan. Nah, karena sinyalnya nggak ada, putus-putus dia, akhirnya kata Google Maps, jalan terus. Ternyata jalan terus jurang. Kalau kita jalan terus, habis kita masuk jurang. Nah, itu sama dengan halnya hidayah tadi. Kalau ada orang lepas hidayah dari Allah Ta'ala, maka dia akan berbuat maksiat. Dalam riwayat hadis itu dikatakan, man zana aw syaribal khamra, siapa yang berzina, kata Nabi, atau minum khamar, naza'a imanuh, maka imannya itu tercabut.
Dia punya iman tercabut. Punya hidayah itu hilang dari hatinya. Sebagaimana seseorang yang melepaskan baju gamis dari kepalanya. Orang pakai baju gamis nih seperti kita nih pakai baju gamis. Ada nggak orang pakai baju gamis dari kaki? Nggak ada kan? Yang ada orang pakai baju gamis dari kepala. Melepaskannya juga dari kepala. Dan Nabi, orang yang berbuat maksiat, zina atau minum khamar dan begitu juga yang lainnya, itu cuma perwakilan dari segala bentuk maksiat, zina dan khamar itu. Dan Nabi, orang yang melakukan itu imannya tercabut, keluar, terlepas dari hatinya, sebagaimana seseorang melepas baju gamis. Nah, nanti setelah dia berzina, setelah dia minum khamar, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, atau maksiat yang lainnya, kalau imannya itu masih ada bekas-bekasnya, kayak orang minum teh manis itu ya, tehnya sudah nggak ada, tapi rasa manis masih ada di lidah. Kalau imannya itu masih ada, maka iman itu kembali kepada dia, dan setelah itu dia akan menyesal. Ya Allah, bertobat, menyesal, istighfar dia. Kalau dia punya iman tuh masih ada, kembali iman yang terlepas tadi kembali lagi. Kenapa? Karena masih ada sinyalnya. Yang ditakutkan oleh ulama, orang yang melakukan perbuatan maksiat itu secara terang-terangan. Apalagi sudah kebiasaan sampai terang-terangan. Itu imannya tercabut dan nggak kembali lagi. Itu yang paling ngeri. Nggak kembali lagi pas mati begitu. Itu yang mengerikan. Ada orang minum khamar, mabuk, pulang dari diskotik, nubruk, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, nubruk tiang atau tubrukan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, mati di situ. Apa yang terjadi? Itu yang tercabut imannya, nggak kembali lagi, seperti halnya orang mencabut baju gamis, nggak kembali lagi ke dalam badannya. Nah, jadi perlu hidayah tadi. Jangan sampai putus, apalagi hilang. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat, kita boleh sujud syukur, bahkan dianjurkan sujud syukur di hadapan orang tersebut kalau berani. Kalau nggak berani jangan. Baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.